sukses untuk tim operasi jantung terbuka di Rumah Sakit M. Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sanak Jamil semua. Kali ini kita bertemu lagi di podcast kanal Jamil RSUP Jamil Padang untuk membicarakan sesuatu yang sangat bersejarah ya untuk RSUP Jamil Padang. Kali ini kita telah berhasil melaksanakan operasi bypass ya, CABG yang dikenal sama masyarakat luas sebagai operasi bypass jantung. Nah, bersama kita sudah hadir ya tim work yang bekerja untuk operasi ini, mulai dari persiapan sampai operasi sampai post operasinya sampai selesai operasi. Baiklah, saya perkenalkan pertama kali ya dokter yang paling senior di sebelah kanan saya, Dr. Masrul. Silakan Pak. Terima kasih udah Jamil. Saya Dr. Masrul Safri dari bagian jantung yang sebagai tim di dalam bedah jantung. Karena memang bedah jantung kaitannya dengan ada bedah jantung, ada ahli bedah jantung, ada ahli anestesi jantung. Jadi memang tiga itu anestesi jantung, ada lagi di bawahnya profesional. Jadi memang tim ini bisa sulit berjalan, tiga ini harus sejalan. Ada ya Pak Basnya. Saya masuk dengan kawan-kawan di jantung, itu akan menyiapkan menyuplai artinya pasien-pasien yang akan diselesaikan oleh nanti adinda kita Dr. Rendra dengan Dr. Yose. Itu yang saya sampaikan kepada Uda Jamil pada saya. Iya, terima kasih Pak Mas. Ya, itu Dr. Masrul ya, dokter spesialis jantung. Nah, di sebelah Dr. Masrul ini udah Jamil perkenalkan kepada sanak Jamil semua adalah Dr. Yose. Silakan Dr. Yose. Dr. Yose ini adalah spesialis anestesi tim bedah jantung. Silakan Dr. Yose perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Yose Wizano. Kebetulan saya dokter anestesi, subnya untuk anestesi bedah jantung. Oh iya, memang berarti khusus bedah jantung ya Dr. Yose? Ya. Oh iya betul. Oke, Dr. Yose, di sebelah Dr. Yose ini adalah dokter spesialis bedah jantungnya sendiri ya, Dr. Rendra. Silakan Dr. Rendra perkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Rendra, spesialis bedah torak kardiak dan vaskular sebagai operator dari bedah jantung. Waduh, ya namanya aja ngeri ya, bedah torak dan kardiovaskular, ngeri sekali ya. Mungkin memang pekerjaan Dr. Rendra ini memang agak mengerikan, soalnya jantung orang diacak-acak gitu ya. Nah, ya sebelah kiri saya adalah Dr. Aan ya. Dr. Aan ini salah satu tim work kami di bedah jantung RSUP Jamil Padang. Mungkin sebentar lagi bisa bergabung. Silakan Dr. Aan perkenalkan diri kepada sanak Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiansyah, bisa pengetahuan ya di bagian tim bedah jantung yang paling senior. Ada Dr. Rendra, Dr. Aulia, dan mungkin nanti tahun ini insya Allah saya bergabung dan semoga bisa memberikan banyak kontribusi juga nanti untuk bedah jantung di Sumatera Barat. Oke, sanak Jamil, itulah Dr. Aan ya. Junior bukan berarti tidak pintar, mungkin bisa saja mengalahkan Dr. Rendra nanti. Kalau Dr. Rendra bisa operasi 1 sehari, Dr. Aan bisa saja 5 atau 10 sehari gitu ya. Ya Rendra ya. Amin. Nah gitu ya. Nah ya, tapi tetap namanya ilmu bedah jantung itu tidak bisa sendiri. Harus ada tim ya. Tidak bisa sendiri kerja bedah jantung karena semuanya dinilai, aspek banyak hal yang dinilai mengenai tekanan darah segala macam. Nah, untuk tahap pertama mungkin kita tanyakan dulu ke Dr. Masrul karena proses persiapan dari pasien ini adalah dimulai pada saat pasien ini berobat ke Dr. Masrul. Silakan Pak Masrul, kira-kira terima kasih. Pasien pertama yang pertama kali tentu kita sampaikan sukses kepada tim dari DOC dengan kawan-kawan yang sudah membantu, artinya memang pasien ini pasien kita, tapi ujung-ujungnya finish diperbaiki dengan Dr. Rendra. Pasien sudah lama sekali, 2013 Pak, setelah dia 2013 konsultasi sudah berobat dan dipasang cincin, tapi ternyata memang kondisinya tidak layak untuk dilakukan pemasangan cincin. Karena pasien-pasien yang tidak ada kriteria sebenarnya, pasien ini cocok cincin, dia cocok dengan diselesaikan oleh Dr. Rendra dengan tim. Jadi memang kondisi pasien ini dengan usia walaupun 69 tapi dia semangatnya cukup kuat, akhirnya dengan keluhan yang sangat menonjol sekali.
mandi, beruduk, sholat itu udah sakit dadanya. Hmm. Artinya memang sangat defisiensi betul untuk ke pembuluh darahnya dengan aliran oksigen sangat kecil, dengan aktivitas minimal udah sakit. Jadi harus segera dilakukan perbaikan aliran darah. Oh iya. Strategi aliran darah itu dua, bisa dengan jantung, bisa dengan bypass. Oh iya iya. Kondisi ini kriterianya cocok bypass karena sudah ketiga pembuluh darahnya sudah bermasalah. Nah, jadi dia sering kali dia makan obat, Walida itu sebentar 5 menit langsung sakit lagi. Ada akhirnya tidak layak untuk dibiarkan, harus diselesaikan. Jadi akhirnya pasien setuju. Dan sejarah pasien ini, di samping dia 12-13 berobat, kadang-kadang hilang timbul ya, kadang-kadang datang kadang hilang, biasa. Nah, dia juga di masalah family story ini sangat kuat ini. Adiknya bypass, adiknya pasang cincin, jadi semua keluarganya betul-betul Riwayat sakit jantung, sakit jantung, pembuluh darah koroner, kuat sekali ininya. Apalagi dia juga DM ya, DM jadi itu memang sakit gula Pak ya? gula ya. Jadi memang disepakati, dipersiapkan oleh kawan-kawan dari bedah, mulai dari konsul, semuanya kita siapkan. Barulah kata Allah di bulan Ramadan ini Jakarta menorehkan tinta emasnya di sini dengan Ramadan yang sangat luar biasa di dalam bulan Ramadan. Itu yang mungkin masalah yang saya sampaikan. Jadi pernah ini Pak Dr. Nasrul, apakah pasiennya sempat pasang cincin atau tidak? Ya, kita coba lakukan juga karena memang orang selalu membayangkan operasi jantungnya kan suatu hal yang menakutkan. Jadi memang kita selalu mencoba mencukupkan aliran darahnya dengan memasang cincin. Tapi ternyata pembuluh darahnya sangat keras ya, keras dan tidak lewat balon itu tidak lewat. Jadi nggak bisa dilapangkan. Jadi memang jalan satu-satunya memang dibikin jalan jalur khusus. Oh iya. Itu yang disebut dengan bypass. Jalur khusus itu adalah bypass. Bypass ya. Itu yang Sana Jamil itulah keterangan Dr. Nasrul ya, bahwa pasien ini sudah mengalami gangguan koroner atau pembuluh darah jantung sehingga sering timbulnya hilang timbul, kemudian nyeri, dan kondisinya Dr. Nasrul sudah berusaha membantu dengan mencoba memasang cincin, ternyata memang tidak efektif ya, pembuluh darahnya sudah banyak yang tersumbat pembuluh darah ke jantung. Nah, memang salah satu jalannya adalah bypass. Nah, mungkin operasi bypass ini mungkin Sana Jamil belum mengerti seperti apa kondisinya, dan banyak isu-isu yang bilang operasi bypass ini menakutkan segala macam. Nah, jika nanti Sana Jamil lihat video testimoni kami, Sana Jamil tidak akan takut lagi dengan operasi bypass karena hasilnya alhamdulillah cukup bagus. Nah, sebelum kita bercerita tentang operasi bypass, tentu saja pasien ini harus dianestesi dulu. Ya, nah ini kita tanya-tanya nih ke Dokter Yose nih, kan operasi jantung ini. Oh iya, Sana Jamil sebentar ya. Emergency. Oh, emergency. Oke, siap Dr. Nasrul. Oke, terima kasih Dr. Nasrul. Terima kasih sudah bergabung Dr. Nasrul. Ya, Sana Jamil, maaf ya sebentar Dr. Nasrul ada panggilan. Oke, Sana Jamil semua, sesuai dengan pembicaraan tadi sebelumnya ya, bahwa operasi ini tidak akan bisa dilaksanakan tanpa ada proses anestesi ya. Proses anestesi ini dilakukan oleh Dr. Yose sebagai spesialis anestesi bedah jantung. Nah, ini mungkin Sana Jamil pada berpikir semua, yang dibedah itu jantungnya kan gerak-gerak. Nah, gimana caranya tuh operasi? Kira-kira bagaimana tuh Dr. Yose? Ya. Terima kasih. Ya, namanya suatu pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit, takut dan memudahkan dokter bedah yang bekerja, tentu pasti perlu pembiusan. Cuma mungkin pembiusan pada pasien jantung ini lain dibandingkan pasien-pasien yang lain, karena pada pasien bedah jantung itu nantinya ada suatu saat pada proses pembedahan itu memang fungsi jantungnya dihentikan sementara oleh mesin jantung.
Oh, dihentikan berarti tidak bergerak jantungnya. Tidak bergerak Waduh, jantungnya. tidak bergerak jantungmu. Waduh. Dan kemudian Luar biasa. pada saat itulah dokter bedahnya bekerja untuk mempereteli jantung. Waduh. Berapa lama itu dokter kira-kira dihentikan jantungnya? Itu prinsipnya semakin cepat dokter bedahnya bekerja, itu akan semakin baik hasilnya. Kalau yang dengan kasus yang Biasanya dia di antara sejam 2 jam sih. wah, 1 jam jantung berhenti Sanak Jamil tuh, keren kan? Bisa menghentikan jantung. Ini keahlian dokter Yose nih, ya, menghentikan jantung terus membuat berdenyut lagi. Ya. Jadi selama 1 jam tersebut jantung berhenti, dokter bedah bekerja. Begitu dokter bedah sudah selesai bekerja, nanti dokter anestesia akan mengembalikan denyut jantungnya seperti semula. Bergerak lagi jantungnya. Ya. Waduh, luar biasa. Sampai selesai. Oh, sampai selesai. Nanti setelah selesai, pasiennya dalam kondisi teranestesi dalam ruangan ICU atau CDCU namanya. Dalam keadaan Masih dibius ya. dalam terbius. Terbius, ya. Nanti Oke. di ruangan ICU atau CDCU tadilah pasien kita sadarkan pelan-pelan sampai dia sadar penuh, baru dia sadar penuh jadinya. Oh, begitu. Iya. Tapi kan misalnya operasinya 1 jam nih, dokter Iya. Yose. 1 jam terus itu kan dokter Rendra tuh ada yang entah menjahit apa, ada yang luka di situ atau gimana. Itu pas jantung bergeraknya nggak lepas lagi jahitannya itu dokter Yose. Kan habis operasi langsung bergerak jantungnya gitu. Ya enggak. Ada interval berarti atau memang enggak masalah seperti Tidak itu? masalah. Nggak ada masalah. Berarti ternyata dokter Anda sudah punya benang yang lebih kuat kayaknya. Oh ya. Terus satu lagi itu yang namanya open heart yang on pump namanya. Oh. Jadi ada lagi nanti operasinya off pump. Off pump. Off pump itu dokter bedahnya bekerja khususnya untuk yang CABG, itu jantungnya masih bergerak. Nah itulah pintarnya dokter bedah. Luar Jadi biasa. mereka menyambung pembuluh darah yang grafnya itu dalam jantung bergerak. Itu off pump namanya. Off pump berarti. Nah, tapi yang pasti tetap dalam kondisi teranestesi. Waduh, ngeri juga berarti dokter bedahnya gini-gini Iya, dong ya? betul, betul. Kerjanya juga gini-gini berarti ya? Betul, Wah, keren betul. sekali dokter Iya. Hendra nih. Betul. Iya, iya, Jadi keputusan dia di off pump atau di on pump ini sebelum operasi kita sudah merundingkan sama timnya. Timnya, iya. Ya, Betul, jadi betul. kami bekerja itu sebelum kita operasi itu sudah ada pertemuan khusus akan pasien tersebut. Meeting dulu ya dokter. Iya. Meeting dulu. Oh iya. Jadi kalau dalam kasus ya katakanlah ini adalah tim menorehkan tinta emas di RSUP Jamil Padang dengan operasi CBG yang pertama kali. Ya, nah ya. itu kira-kira Pertama kali dan untuk kita kan operasi jantung kan sudah lama di ya, sudah lama dia Jamil. Tapi yang betul-betul kita mandiri inilah yang pertama kali. Ya, berarti pertama kali dalam bentuk mandirinya berarti Iya, ya. iya. Tapi sebenarnya operasi jantung dalam pengawasan Rumah Sakit Harapan kita Sanak Jamil sudah lama melakukannya. Tapi yang betul-betul sudah dilaksanakan ya saat inilah ya sendiri dan alhamdulillah berhasil ya, berhasil. Nah, Dokter Yose, dalam kasus operasi CABG yang kali ini itu apakah digunakan off pump atau sistem yang ini? Yang sekarang ini kita on pump. On pump berarti ya, berarti di on pump berarti dihentikan jantung. Hentikan jantungnya. Durasinya berapa lama Dokter Yose? Ya kalau salah lebih kurang 1 jam. Lebih kurang 1 jam. Nah, ibu tuh 1 jam jantungnya tidak bergerak. Coba bayangkan Sanak Jamil. Kemajuan teknologi dan keahlian dokter M Jamil bukan main, luar biasa ya. Nah, percayakanlah kesehatan Anda ke M Jamil ya. Iklan ini. Ya, selanjutnya mungkin kita pindah ke Dokter Hendra ya, karena ini tim leader mungkin ya di dalam operasi bedah jantung. Nah, kira-kira Dokter Hendra bisa cerita sedikit, ada rasa takut tidak mungkin dengan sekarang melakukannya sendiri, kalau sebelumnya ada teman-temannya dari Harapan kita mendampingi, sekarang sendiri, bagaimana ceritanya Dokter Hendra, silakan. Ya, sebenarnya kita kan sudah lama ya mempersiapkan diri untuk pelaksanaan bedah jantung ini. Ya. Secara tim kita untuk satu tim udah lengkap ya. Ada dokter bedahnya,
kemudian ada dokter anestesinya, dokter Yose, kemudian juga ada perfusionisnya, Bu Uci Salmi, kemudian juga ada scrub nurse-nya, Bu Nur Hidayati ya. Ya, Kemudian perawat anestesinya juga ada Ibu Fitra Yeli. ya. Itu semua sudah dilatih, untuk melaksanakan operasi bedah jantung. Nah, sebelumnya dulu dokter bedahnya saya sendiri. Nah, itu kita baru bisa memulai waktu itu di akhir 2018. Kemudian pulang dokter Aulia Rahman. Dari pendidikan dokter bedah jantung ini Ya, jadi kita berdua sudah melaksanakan kasus-kasus pediatrik, terutama ya dokter Yose ya. Kasus Jantung bedah bocor, bedah anak itu ya. ya, Jantung anak ya, jantung jantung anak. bocor ya, apakah serambinya atau biliknya gitu kan. Iya. Dan 1-2 ada juga kasus katup gitu Oh. kan ya. Cuma kayaknya istilahnya pakemnya bedah jantung itu di bypass koroner gitu ya. Iya sepertinya karena ya. memang walaupun kita sudah 25 kasus kita kalau salah Ya. ya, mengerjakan kasus jantung pediatrik, nah, tapi tidak menarik gitu. Iya betul. Kurang tantangan kali ya dokter Hendra ya. Nah, jadi beda dengan operasi yang sekarang itu bypass koroner yang kita laksanakan. Dan ya mungkin karena sebenarnya ya kasus koronernya juga banyak. Bahkan ketika saya pendidikan dulu di akhir itu, kalaupun tidak orang Padang minimal berdarah Padang dia. Nah, itu biasanya yang kita temukan di Poliklinik Harapan kita. Dalam tanda kutip tentu kita berpikir ya sebenarnya di Sumbernya kasusnya banyak gitu. Nah, tapi ya mungkin selama ini berobatnya ya ke Jakarta, Harapan kita. ada juga ke Pekanbaru, Iya. sudah mulai dari Eka Hospital ya. Nah, jadi sekarang kita melaksanakan sendiri bypass koroner ya. Ya ini tentu menjadi tantangan tersendiri karena memang ditunggu-tunggu tentunya, baik Iya, itu pasti. manajemen rumah sakit dan Iya. juga Iya, warga masyarakat Sumbar ya. tentunya. Masyarakat Sumbar terutama ya. Daripada jauh-jauh ke Jakarta ya dokter Hendra ya operasi ya. Ke Malaka juga ya. Nah mungkin M Jamil sudah punya dokter Hendra sekarang. Ya, jadi alhamdulillah yang kita laksanakan kemarin ya berjalan lancar, baik itu selama Alhamdulillah. proses operasi maupun perawatan pasca operasi. Insya Allah ya sebenarnya hari ini bisa dipulangkan nih, ya, 5 hari pasca Jadi berapa operasi. hari tuh? Berapa hari dokter itu setelah pasca operasinya? Ya Pasien kalau prosesnya tidak ada masalah biasanya dalam waktu seminggu dan dipulangkan. ini sudah baru Ini 5 hari. 5 hari ya. Waduh luar biasa. Ini apa namanya kolaborasi yang sangat mengagumkan Sana Jamil antara dokter bedahnya, dokter jantung dan dokter anestesi ya, sehingga pasien pemulihannya lebih cepat. Dan mungkin juga ada faktor dari pasien sendiri ya dokter Hendra. Oh ya, setiap kasus itu faktor pasien menentukan. Untuk menentukan. Karena yang namanya reaksi tubuh kita itu tergantung dari niat memang. Iya, keinginan Kalau sembuhnya niatnya- tinggi gitu kalau ya. niatnya untuk sehat kuat ya, Iya, insya Allah iya betul. sembuhnya akan cepat. Iya betul sekali. Nah Sana Jamil itu ya. Jadi dokter bedah jantung, dokter anestesi bedah jantung dan dokter jantung itu berusaha ya, semua tim, ada perawat jantungnya dan juga ada perawat anestesi jantungnya berusaha menolong pasien dengan gangguan jantung. Tapi yang paling utama adalah pasien sendiri juga ada semangat untuk sehat, terutama ya, ada niat untuk sehat. Jadi kalau tidak ada semangat juga susah ya dokter Hendra. Ya. Jadi memang seperti dibilang Dr. Masrul tadi, kebanyakan pasien itu kan merasa takut ya. Nah, tapi yakinlah bahwa sebenarnya masing-masing niat yang terlibat ini udah menyatu. Iya. Pasien berniat ingin sembuh kan. Nah, Dokter Yose pasti punya pasien dia ingin hasilnya terbaik juga. Terbaik pasti. Nah, saya juga begitu kan, melakukan operasi ingin hasilnya baik dan berhasil bagus gitu kan. Ya. Nggak ada kan dokter yang berniat ya ini gimana sembarangan aja lah. Iya pasti tidak ada ya. Nah, Nah, artinya bahwa niat kita itu udah satu ya. satu gitu kan. Iya. Nah, jadi
dengan demikian tentu apa namanya, dengan niat yang sama ini motivasinya udah kuat. Iya betul sekali. Nah, makanya kita laksanakan ini dengan kesepakatan bersama, kita lakukan, dan hasilnya kita apa namanya, kita gantungkan kepada Allah ya. Ya. Kita doakan, dan alhamdulillah yang kita lakukan hasilnya bagus. Dan sejauh yang kita lakukan di Jamil yang pediatrik pun alhamdulillah bagus ya Pak Yosi ya. Alhamdulillah. Berarti 25 kasus penyakit jantung pada anak yang Ya. sudah dioperasi Dokter Rendra, Baru itu satu yang meninggal. satu yang meninggal. Berarti 99% ya, atau 90% sukses gitu ya. Berarti ya, nah ya mungkin banyak faktor ya. Dengan nilai seperti itu, Sanak Jamil jangan meragukan ya. Untuk jika masalah kesehatan jantung, serahkan ke RSUPM Jamil Padang. Karena kita di sini punya pakar-pakar, bukan hanya pakar. Para dokter-dokter kita ini dan tim perawat semuanya punya niat baik. Artinya untuk kesembuhan para pasien yang datang ke RSUPM Jamil Padang. Nah, bercerita tentang bypass ini bagaimana sih sebenarnya Dokter Rendra? Bypass ngapain gitu? Apakah sama kayak kita jalan di bypass gitu? Atau seperti apa ya? Ya. Keterangannya. Analoginya sama juga lah sama jalan ya. Oh, sama Kalau jalan. jalan itu kan dibikin karena jalan yang ada itu macet ya. Iya. Lalu dibikin jalan bypass. Oh. Kira-kira seperti itu juga, bahwa kalau bypass koroner berarti koroner yang aslinya itu Pembuluh darahnya berarti ya? Ya, pembuluh darah koroner itu mulai tersumbat gitu kan. Nah, sehingga dibutuhkan aliran yang baru gitu, dibikin. Iya, betul. Jadi di bypass melewati tempat yang macet itu. Yang macet tadi. Nah, sehingga darahnya tetap sampai ke otot-otot jantungnya di bagian ujung. No. Tapi tadi seperti Dokter Masrul bilang ada dua cara, dipasang cincin atau dioperasi. Nah, kira-kira perhitungannya kapan saat dipasang cincin atau kapan saat harus operasi ini, kira-kira ada bisa diceritakan ke Sanak Jamil, Dokter Rendra? Ya, sebenarnya itu sudah ada evidence base-nya ya. Iya. Dasar ilmiahnya mana yang dipasang cincin dan mana yang dioperasi. Dan biasanya dokter jantungnya juga sudah menyampaikan itu. Ini disarankan pasang cincin, ini disarankan dilakukan operasi bypass. Nah, tapi balik lagi biasanya ketika menyebut operasi pasien itu takut. Nah, jadi yang perlu kita sampaikan di kesempatan ini yaitu bahwa apa namanya, antara pasang cincin dan bypass itu sudah ada batasannya. Oh iya. Nah, Berarti contohnya tadi dibilang Dokter Masrul kan, kalau sudah pembuluh darah utama koroner itu kan ada 3. Kalau udah 3-tiganya kena, ya itu indikasi untuk di bypass. Nah, jadi pasiennya jangan mikir lagi pasang cincin, gitu kan. Nah, karena kalau dipasang cincin ya berapa cincin yang akan dipasang, gitu kan. Nah, kemudian apa namanya, durasi ketahanannya. Nah, biasanya apa namanya, dari segi durasi bypass ini jauh lebih lama daripada pasang cincin. Oh. Durasi keberhasilan maksudnya keberhasilan Potensinya, Oh, jadi potensi. alirannya masih bagus gitu kan. Oh, begitu. Kalau cincin itu kan dia terbuat dari benda asing ya. Iya. Nah, jadi ada potensi dia Tersumbat lagi. Tersumbat lagi. Tersumbat lagi. Nah, pembuluh tersumbatnya itu lebih cepat dibandingkan dengan bypass. darah. Oh. Kenapa? Karena kita bypass menggunakan pembuluh darah vena yang diambil dari tubuh sendiri, dari tubuh pasien itu, jadi tidak ada penolakan. Berarti Kemudian juga dari segi diameternya jauh lebih besar dibandingkan hanya dengan memasang cincin. oh. Jadi harus apa namanya, ya pasien dan keluarga harus paham juga itu, bahwa ada indikasi kapan dipasang cincin dan kapan di bypass. Nah, ketika disarankan ke bypass, kalau ingin hasilnya bagus ya ikutilah bypass. Gitu. Oh, iya. Berarti sudah ada hitungan-hitungan ya Dokter Ya, Rendra, ya? kalau memang ragu ya bisa konsultasi sama Konsultasi kita lagi. Ya. Nah, nanti kita jelaskan dan kita motivasi bagaimana apa namanya, jalan sebaiknya yang harus ditempuh, dan kemudian saya cerita juga gimana proses operasi dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dalam proses operasi yang on pump tadi, artinya jantungnya terhenti, cukup sukses ya Dokter Rendra, ya, tidak mengalami suatu kesulitan intraoperatif ya.
Ya, alhamdulillah pelaksananya lancar ya. Alhamdulillah. Ya kalaupun jantungnya dimatikan, ya kita selama ini memahaminya ya. Biasanya kalau dimatikan dihidupkan lagi hidup. Cuma persoalannya apakah setelah hidup itu kan hidupnya dalam kondisi yang baru gitu. Iya betul. Nah, adaptasinya gitu. Adaptasi dengan kondisi baru, kalau jantungnya kuat, maka dia akan makin bagus. Nah, tapi kalau nggak kuat, butuh mungkin support lain-lain, bisa obat-obatan atau lagi pasang lagi alat namanya dari IABP dan sebagainya. Ya itulah pesan Jamil bahwa tim ini sangat saling ketergantungan. Setelah dioperasi sama Dokter Rendra pun pasca operasinya diserahkan lagi ke Dokter Yose ya. Bagaimana mengawasi apakah pasien ini sudah bisa menerima kondisi dengan jantung baru gitu ya kira-kira. Nah kira-kira Dokter Yose apakah dalam intraoperatif atau pasca operatif dalam operasi atau setelah operasi Dokter Yose mengalami kesulitan dengan kasus pasien ini? Atau ada hambatan-hambatan yang Ya, tadi udah dikatakan sama Dr. Rendra bahwasannya makanya hasil keberhasilan tadi operasi tadi itu juga tergantung dengan kondisi di awal. Artinya semakin cepat pasien ini disarankan untuk operasi sebelum menjelek kondisinya, itu hasilnya juga akan lebih baik dibanding dia mengulur waktunya. Nah, jadi kebetulan pasien yang kemarin kita lakukan itu memang karena walaupun dia usia tua, tapi karena semangatnya dan faktor komorbidnya istilahnya, kemarin itu memang dia ada DM sama hipertensi, tapi karena dia cukup terkendali, sehingga pada waktu kita operasi kemarin, alhamdulillah sih nggak ada kendala. Alhamdulillah. Nah, kemudian, tadi ada kelupaan saya. Jadi pasien setelah dioperasi itu dirawat di CVCU, itu kita juga ada peran dari intensivis. Nah, jadi berkat dokter intensivis inilah kita berusaha mengembalikan fungsi pasien ini ke seperti sebelum operasi. Sebentar Dokter Yose. Ya. Dokter intensivis Ya. ini bagian dari subspesialisasi anestesi begitu? Iya. Oh. Ya, jadi dia dokter anestesi juga, tapi subnya intensivis. Oh, waduh banyak sekali memang dokter Jadi, spesialis sekarang. sebetulnya kayak pasien kita ini juga mungkin kita termasuk mungkin apa ya, Iya. yang menerangkan, tapi karena beliau ada keperluan, nanti pun setelah dipulangkan, nanti ada lagi direhabilitasi namanya. Oh. Nah, itu di Jamil itu ada semua. Ada semua waduh. Ya, jadi mungkin dia dilatih berjalan untuk mengembalikan jantungnya yang sempat kita apakan tadi itu. Kita ganggu ya Iya. kondisinya. Dan itu paripurna tadi itu semua tadi itu ada di dengan semua itu apanya. Layanannya ya. Layanannya. Ya, sanak Jamil semua ya begitulah sebuah operasi jantung itu prosesnya tidak mudah ya, ada persiapan-persiapan. Nah, tapi yakinlah tim kita di RSUP Jamil Padang sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan bersama kita juga tadi sudah saya perkenalkan ada Dokter An ya. Dokter An adalah masih dalam proses pendidikan mengambil subspesialis bedah jantung dan kardiak ya. Ya. Nah, kira-kira berdasarkan ini sekarang ini Dokter An kuliahnya di UI ini ya. Di Universitas Indonesia. Nah, kira-kira harapan Dokter Aan nanti setelah jadi bergabung di timnya Dokter Rendra nih, apa kira-kira ide-idenya? Siapa tahu jantungnya itu bisa dipindahkan keluar dulu, jahit itu baru dipasang lagi, atau ada inovasi-inovasi lain kira-kira Dokter Aan? Ya, pada dasarnya harapannya seperti yang Dokter Rendra sampaikan tadi gitu. Ya. Kalau kita di pendidikan itu, di harapan kita itu bisa dikatakan setiap minggu itu pasti ada orang Padang gitu, atau orang yang berdarah Padang yang operasi di sana gitu. Waduh, berarti orang Padang berisiko nih sakit jantung ya. Yang kita ketahui untuk masyarakat kita untuk operasi keluar kan kalau high cost. Iya betul Tambah lagi betul. beban psikis mereka jauh dari keluarga. Iya betul betul. Dan antrian yang panjang gitu. Antrian yang Kita panjang. berharap dengan mulai ya berhasilnya CABG yang pertama kemarin Ya. dan operasi-operasi yang sudah pernah dirintis sebelum-sebelumnya, semoga kedepannya semakin banyak
operasi bedah jantung yang bisa kita laksanakan di rumah sakit ini gitu. Artinya kita bisa menurunkan beban finansial masyarakat, bisa kita bantu juga beban psikososialnya gitu kan, nggak jauh-jauh ke harapan kita ataupun ke luar negeri Ke luar untuk negeri operasi ya. gitu. Iya betul. Tapi dengan di Padang saja mereka sudah bisa mendapatkan layanan bedah jantung. Oh iya. Nah, dokter Aan kan dalam sebuah proses operasi itu kan ada dokter bedah jantung tuh, ada dokter anestesi, ada perawat jantung, ada perawat anestesi. Nah, di M Jamil ini sudah berapa orang dokter anestesi khusus bedah jantung? Kalau yang itu mungkin yang lebih mengetahui kondisinya dari dokter Yose ya. Iya dokter Yose ya. Dokter Yose kira-kira ini kan dokter jantungnya 3 nih. Ya. Nah, kalau seandainya ini dokter Dendra operasi nih, habis itu ada lagi dokter Aan mau operasi, ada lagi dokter Aulia kan, terus dokter spesialis anestesi bedah jantungnya cuma dokter Yose sendiri. Ya. Ya berarti Ya. full ya, Tanya. Ya. Kalau ya saat ini ya kita kan kamar operasi baru 1 Oh, khusus iya, jantung. iya. Nah, cuma seiring dengan bertambahnya dokter bedah jantungnya, ya seharusnya mungkin saya harapkan dari M Jamil sendiri Dari juga manajemen berarti ya. manajemen ya mungkin bisa menambah 2 OK lagi, Dua OK. dan menjadi 2 OK, 2 kamar operasi 2 lagi. kamar operasi ya, dan ya dari dokter anestesinya mungkin saya berharap juga ada Ditambah tambahan. berarti. Karena di samping hal itu juga kalau ada teman itu Iya, Ah, itu diskusi enak, ya. diskusi. Iya, diskusi betul. Sesama seprofesi ya dokter Yose ya. iya. Iya betul sekali. Dan Nah, mungkin satu lagi ya mungkin kayak perfusinya juga baru 1 orang. perfusinya apa nih dokter Yose? Perfusi Mungkin sana ini- Jamil tidak tahu. Iya, perfusi ini memang dia dibilang bahagian dari anestesi enggak juga, tapi dia mengambil peran juga. Itu ya ini perawat yang mengendalikan mesin jantung tadi. Oh jadi jantung ini fungsinya digantikan oleh mesin, nah gitu. Iya, dan kita sebagai yang mengatur Iya kecepatannya, mengatur-ngaturnya, waduh. berapa kecepatan alirannya, Iya betul. bagaimana analisa pulsi darah di mesin itu. Iya betul sekali. Nah, jadi ya sekarang ini kita baru punya 1 orang. Jadi harapan saya pun anestesi sama perfusinya kalau bisa sih ditambah lagi 1 orang. Iya betul. Iya. Jadi memang Sanak Jamil mungkin kasus bedah jantung kita masih baru sedikit ya. Ya. Jadi baru 1 misalnya, baru 1 nih pertama kali yang untuk kasus CABG. Mungkin nanti jika memang sudah banyak yang akan dioperasi, pihak manajemen rumah sakit pasti akan segera mempersiapkan ya. Nah pokoknya jangan takut, untuk kali ini kita tim bedah jantung RSUP Jamil Padang terdiri dari dokter bedah jantung, dokter anestesi, dokter intensivis dan dokter jantung ya, beserta perawatnya dan semua tim yang ada di M Jamil sudah siap membantu Sanak Jamil semua jika mengalami gangguan pada jantung. Jika harus dioperasi bypass, tidak harus pergi kemana-mana, tinggallah M Jamil sudah siap untuk itu. Kami harapkan jika ada permasalahan-permasalahan yang perlu dipertanyakan, mungkin silakan menghubungi Dr. Rendra yang juga berpraktek di eksekutif praktek Dr. Rendra. Ya silakan datang ke Poliklinik Eksekutif ya. Silakan datang. Jadwalnya kapan Dr. Rendra? Setiap hari ya, silakan setiap hari datang ya. Silakan hubungi customer service kami ya. Dr. Yose mungkin juga bisa di Poliklinik Eksekutif ya. Ya setiap hari ya. Nanti kita silakan nanti kontak ke bagian pemasaran kita dan customer service di RSUP Jamil Padang. Kita akan membantu dan melayani Anda untuk Bapak-bapak Ibu sekalian untuk menemui dokter yang harapkan untuk konsultasi dulu misalnya jika ada terjadi gangguan pembuluh darah pada jantung yang dikenal dengan jantung koroner. Baik, Sanak Jamil semua, bapak-bapak semua ya, dokter-dokter, sampai di sini dulu bincang-bincang kita tentang bedah jantung ya, bedah jantung CABG yang sudah berhasil dilakukan secara mandiri oleh tim RSUP Jamil Padang. Terima kasih atas kehadirannya Dr. Yose, Dr. Rendra, Dr. Mas Sultan juga dan Dr. Aan. Dan terima kasih kepada kru semua yang ikut membantu dan Sanak Jamil semuanya kami lakukan untuk Anda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Muda Jamil.